balik lagi di podcast Kursi Koalisi dan Kontroversi. Episode kali ini kita bakal ngobrol soal politik Indonesia di era 1950 sampai 1959. Oke, jangan lama-lama dan kita langsung saja bahas materinya. Nah, di sini kita kedatangan dua narasumber yang akan ikut membahas tema pada hari ini. Silakan memperkenalkan diri. Halo semuanya, nama aku Radinka. Dan halo semuanya, nama aku Lulu. Oke, kita mulai dari kondisi Indonesia waktu itu. Indonesia baru merdeka, masih nyari bentuk demokrasi yang pas. Betul, waktu itu pakai sistem parlementer. Jadi pemerintah itu kuat dan gaknya tergantung parlemen. Dan di parlemen ini partainya banyak banget. Iya, semua punya suara dan semua ingin didengar. Kebayang nggak sih satu ruangan isinya banyak orang ngomong barengan? Rame, penuh debat, dan gak semuanya mau ngalah. Nah, kita bahas soal kursi. Kenapa sih kursi politik itu penting banget? Karena kursi itu bukan sekedar tempat duduk, tapi soal kuasa. Nah, aku setuju sama Lulu. Karena kalau punya banyak kursi, suara partai makin kuat, peluang masuk kabinet juga makin besar. Makanya semua partai mati-matian ngejar kursi. Iya, sampai kadang lupa tujuan awalnya tuh buat rakyat. Karena dasarnya nggak kuat, koalisinya gampang ribut. Sedikit beda pendapat, langsung panas. Iya, benar banget. Dan ujung-ujungnya ada yang keluar dari koalisi. Kalau udah begitu, kabinet jadi korban. Parlemen waktu itu isinya debat terus. Menurut aku, debat sebenarnya bagus. Enggak dong, kalau menurutku ya, kalau kebanyakan debat itu, kerjaannya jadi nggak jalan. Jadi kayak rapat panjang tapi nggak ada keputusan. Iya, benar banget. Gitu. Ngomong-ngomong, elit politik punya peran besar di sini. Ada elit yang mau menenangkan dan cari solusi. Iya, tapi kalau menurutku ya, ada juga yang justru bikin suasana itu makin panas. Yang satu nyoba damai, yang satu nambah drama. Iya, benar banget itu, kayak gitu. Nah, ini yang penting. Dampaknya bagi rakyat gimana? Kalau menurutku ya, salah satu dampaknya itu pembangunan jadi lambat. Dan kebijakannya jadi sering berubah-ubah. Rakyat jadi bingung mau berharap ke siapa. Iya, Iya. pemerintah tuh nggak bisa diandalkan. Iya, Dan cuma makanya janji kan. aja, nggak pasti janjinya itu. Sebenarnya demokrasi itu bagus. Semua boleh bicara. Iya, tapi waktu itu kebebasannya tuh kayak kebablasan gitu loh. Iya, bener sih. Semuanya juga pengen suaranya paling didengar. Dan akhirnya bukan musyawarah, tapi adu keras suara. Salah satu masalah yang besar waktu itu ego partai. Partai lebih mikirin gengsi sendiri. Iya, daripada mikirin kepentingan negara yang baru merdeka. Kalau ego udah di depan, kompromi jadi susah banget. Ironisnya, rakyat cuma jadi penonton. Iya, yang ribut itu elit. Tapi yang kena dampak itu malah rakyat. Harga naik, pendapatan lambat, tapi di atas malah debat terus. Dan rakyat cuma bisa nunggu hasil, tapi hasilnya nggak jelas. Bukan cuma pusat, daerah juga kena imbasnya. Banyak daerah merasa kurang diperhatikan. Iya, akhirnya rakyat-rakyat itu muncul rasa kecewa sama pemerintah pusat. Dan ini bikin persatuan jadi ikut dipuji. Disinilah masalah besarnya muncul. Demokrasinya sih jalan, tapi stabilisnya itu loh nggak dapat. Iya, benar banget kata Lulu. Padahal ya, negara itu butuh banget ketenangan buat bangun. Kalau tiap tahun ganti kabinet, jadi susah maju. Iya kan?
Menurutku, elit capek, rakyat pun juga ikut capek. Iya, bener banget. Politik itu ya rasanya cuma muter-muter di situ aja. Jadinya tuh kayak pemerintah nggak merealisasikan janjinya itu loh. Ya jadi cuma bilang aja pemerintah itu, dan buktinya itu juga cuma sedikit. Jadi kepercayaan publik pun makin mulai turun. Dan di tengah kondisi itu, Presiden Soekarno nggak tinggal diam. Beliau mulai menilai sistem ini nggak efektif. Iya, jadi itu terlalu banyak konflik dan terlalu sedikit kerja nyata. Dan dari sini muncul ide perubahan sistem. Nah, dari cerita ini ada banyak banget pelajaran penting. Demokrasi butuh tanggung jawab. Iya, bukan cuma sekedar kebebasan, tapi juga kerjasama antar rakyat, dan juga pemerintah juga harus melalui kerjasama agar rakyat lebih percaya lagi. Karena kursi bisa diperebutkan, koalisi bisa dirubah, kabinet bisa berganti, tapi rakyat harus selalu jadi prioritas utama. Oke teman-teman, sekarang kita masuk di segmen tanya jawab atau Q&A. Oke, yang pertama, banyak banget yang nanya, kenapa partai-partai waktu itu susah banget akur? Karena beda ideologi dan kepentingan. Ditambah lagi, ego partai makin tinggi. Oke, yang kedua, ada juga yang tanya, koalisi itu salah nggak sih? Kalau menurutku ya, itu sebenarnya tuh nggak salah. Tapi yang salah itu kalau koalisinya cuma buat rebutan jabatan. Jadi itu memicu konflik antar partai. Oke. Lanjut aja yang ketiga, kenapa kabinet sering jatuh padahal negara lagi butuh stabilitas? Karena konflik politik lebih dominan daripada kerjasama. Dan itu bikin pemerintahan nggak awet. Yang keempat, apa rakyat waktu itu udah sadar akan dampaknya? Kalau menurutku, rakyat itu sadar karena yang dirasain rakyat itu secara langsung, seperti ekonomi yang stabil dan pembangunan lambat. Jadi waktu itu banyak sekali rakyat yang mengeluh. Lanjut pertanyaan selanjutnya, pelajaran apa yang paling penting dari masa ini apa? Demokrasi butuh etika. Karena kepentingan rakyat harus di atas kepentingan partai. Menurut kalau kita lihat ke belakang, masa 1950 sampai 1959 ini penuh pelajaran. Banyak konfliknya, tapi hikmahnya juga banyak kok. Ya, supaya kedepannya demokrasi bisa lebih dewasa yang menjadi pelajaran buat kedepannya. Karena persaingan boleh, koalisi boleh, tapi jangan lupa yang paling penting itu rakyat. Terima kasih sudah dengerin podcast Kursi Koalisi dan Kontroversi, dan sampai jumpa di episode berikutnya.